Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada berapa anak yang tidak masuk? 5. 5 atau 3? 3. Oh, siapa saja coba? Orkiel, Luna, Enzo, Joshua. Banyak sekali. Ini kenapa teman-teman kita ada yang nggak masuk? Sakit. Sedang sakit. Baik, yang sedang sakit kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh ya, supaya besok bisa bersama-sama dengan kita kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, yang pertama kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya, dulu. Pemuda Indonesia, lengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati tekun dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baik, silakan anak-anak boleh duduk kembali. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Nah, ada yang tahu nggak makna lagunya itu kira-kira berisi tentang apa? Pemudi Pemuda. Nah, iya, juga judulnya. Tapi isi lagunya siapa? Mas Eko? Jiwa nasionalisme. Iya, jiwa nasionalisme pemuda. Nah, kita ini kan sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi kita harus selalu semangat ya. Kalau kalian karena masih sekolah berarti harus selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-1 ya, pembelajaran pertama. Jadi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan juga IPS. Nah, sebelumnya Bu Lina mau bertanya kepada anak-anak, kira-kira Bu Lina membawa apa ini ya? Ada yang tahu ini apa? Pintar, Mas Juhel, ini adalah surat. Nah, anak-anak sudah pernah mendapatkan surat belum dari sekolah? Mungkin surat undangan untuk orang tua hadir ketika pengambilan rapot. Itu biasanya kan orang tua akan mendapatkan undangan. Nah, semua sudah pernah melihat surat undangan? Sudah. Nah, Bu Lina membawa 2 ini. Nah, undangan ya.
mempelajari tentang surat undangan, kita akan mempelajari juga tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Ya, itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini ada sebuah video. Nanti minta tolong anak-anak simak ya. Ini tentang pengertian pembangunan. Silahkan anak-anak simak videonya. Nah, ini ada pembangunan fasilitas umum, nanti akan kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan disimak ada apa saja pembangunannya. Alam terbuka. Nah, ini di sini juga Bu Lina ada tayangan. Jadi mengidentifikasi surat undangan. Yang pertama harus kita ketahui adalah pengertiannya terlebih dahulu. Surat undangan itu adalah surat yang berisi apa? Pemberitahuan. Pemberitahuannya ditujukan untuk siapa kira-kira? Untuk orang yang akan diundang. Iya, untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Misalnya tadi yang Bu Lina contohkan, surat undangan untuk orang tua kalian menghadiri pengambilan rapot. Nah, itu contohnya. Lalu yang selanjutnya yaitu perbedaannya. Jadi surat undangan itu kan tadi ada dua. Ada surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Jadi yang undangan resmi itu ada ciri-cirinya ya. Jadi undangan resmi itu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi, nah menggunakan bahasa yang resmi. Berarti kan nggak kayak ke temennya ya. Jadi kalau undangan yang tidak resmi, yang ini kan beda ya. Kalau undangan tidak resmi itu kan biasanya cuma antar teman. Misalnya ada salah satu teman kalian yang ulang tahun, terus temennya mau diundang, nah kan bisa membuat surat undangan yang seperti ini ya. Misalnya ini adalah surat undangan. Misalnya, hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku yang ke-11. Nah, cuma kayak gini. Jadi nggak ada kop suratnya. Kalau di sini kalau undangan dari SD berarti di sini ada nama SD Kanisius Kadi Rojo. Tapi kalau temennya, kalau undangan untuk teman kan di sini kan nggak perlu ada kopnya ya. Jadi langsung aja kalian tuh mau undang teman kalian untuk apa? Misalnya suruh datang ulang tahun, dia ditulis datang ya ke ulang tahunku, hari, kapan suruh datangnya, tempatnya di mana, jam berapa gitu ya. Nah,
Lalu yang selanjutnya itu yang tadi bagian-bagian surat. Nah ini ada kop surat, kemudian ada tanggal pengirimannya dan sebagainya ya. Tadi anak-anak sudah simak di dalam video. Nah yang selanjutnya itu adalah tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah pembangunan itu apa? Pembangunan itu adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau tadi di video kan dicontohkan itu pembangunan fasilitas umum. Kalau pasar itu fasilitas umum enggak? Iya, jembatan umum juga. Maksudnya itu adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh semua orang. Jadi siapapun boleh ya, siapapun boleh untuk menggunakan jembatan, melewati itu kan boleh. Ke pasar semua orang juga boleh ya. Nah ini tadi contohnya. Kalau pembangunan jembatan itu tujuannya sebagai sarana transportasi ya, untuk menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Nah maksudnya sebagai transportasi itu kan misalnya kita dari sini ya, dari kawasan terus mau ke pasar, kebetulan harus melewati jembatan terlebih dahulu. Nah itu berarti kan semua orang boleh ya lewat itu tanpa harus izin dengan siapapun, karena itu fasilitas. Yang selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi ya. Jadi kita hari ini akan belajar secara berkelompok. Nanti minta tolong kerjasamanya satu anggota kelompok dengan baik ya, harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi Bu Lina sudah tentukan kelompoknya. Setelah ini nanti anak-anak silahkan menyesuaikan ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalau ada yang tidak masuk, nanti bisa Bu Lina tukar ya. Karena ada yang Bu Lina tulis di sini, ada beberapa yang tidak masuk. Nah, silahkan menyesuaikan dengan yang Bu Lina tulis. Kelompok 1 ada Kenzo, Meta, Eriko, dan Nara. Kelompok 2 Niel, Akuin, Gomez, Danen. Kelompok 3 Deo, Cindy, David, Neal. Kelompok 4 Joel, Luna, Kenzi, Novita. Kelompok 5 Joa, Ipang, dan Joshua. Ya, Luna nggak masuk, berarti nanti Joel sama Kenzi sama Novita ya. Silahkan boleh digeser mejanya sesuai dengan anggota kelompoknya ya. Diurutkan dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian di belakangnya kelompok 4 dan kelompok 5. Ayo boleh. Ini nih, karena ini dipakai jadi nggak usah digeser, nggak apa-apa yang ini ya. Nah tinggal baca. Ayo boleh menyesuaikan dengan kelompoknya. Boleh bawa alat tulisnya. Joel berarti sama Kenzi. Ini. Mana? Posisinya juga boleh digeser kalau kamu susah.
karena duduknya sudah sesuai kelompok, ini nanti akan Bu Lina bagikan ya. Ini ada lembar kerja. Lembar kerja nanti dikerjakan bersama anggota kelompok. Jadi nanti berdiskusi. Ada beberapa kegiatan yang nanti anak-anak harus kerjakan. Nanti mengerjakannya itu di kertas HVS yang di belakangnya ya. Misalnya ini di sini tidak cukup. Nah, nanti di belakangnya. Yang pertama nanti anak-anak tulis dulu siapa saja nama anggota kelompoknya di sini. Kalau sudah, nanti dibaca, diikuti petunjuknya. Oke? Di sini ada petunjuk yang harus anak-anak laksanakan apa aja yang harus dikerjakan. Sudah jelas apa belum? Sudah. Kelompok 1. Ya. Boleh. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 5 ya. Ini kelompok 4. Nah, nanti berdiskusi ya. Jadi silahkan ditulis dulu yang pertama identitas kelompoknya. Baca dari petunjuk yang nomor 1. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya dengan mengangkat jari ya. Berdasarkan gambar. Ya, jadi ini itu masing-masing kelompok gambarnya berbeda. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu gambar. Jadi silahkan didiskusikan bersama kelompok. Ada yang kelompok 1 dapat apa? Pembangunan apa? Pembangunan sekolah. Kelompok 2 pembangunan jembatan. Kelompok 3 punya Cindy pembangunan apa sih? Bendungan. Kelompok 4 jalan. Kelompok 5 pembangunan apa? Pasar ya. Gimana Mas Eriko? Jadi didiskusikan bersama kelompoknya apa aja yang ada di LKPD-nya. Berdasarkan gambar yang kalian nanti diskusikan pertanyaan berikut. Tujuan dari pembangunan supaya masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.
yang maju pertama kali kelompok 5. Lalu nanti kelompok 1 jadi 5, lalu 1, lalu 4, lalu 2 yang terakhir baru nanti kelompok 3. Baik, kelompok 5 apakah sudah siap presentasi? Sudah. Silahkan maju ke depan, boleh ke depan sini.
kelompok terakhir berarti ya. Kelompok 3 itu tentang pembangunan apa tadi ya? Oh, pembangunan bendungan. Tadi untuk apa pembangunan bendungan? Bisa. Iya, jadi sebagai tempat wisata bisa ya. Lalu di antara tempat tinggalnya Cindy, David sama Deo itu semua sudah lengkap. Jadi tidak ada pembangunan lagi. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan baik dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang perintah yang ada di LKPD. Nah, jadi pada intinya kegiatan pembangunan fasilitas umum itu sangat penting ya. Jadi dari yang Bulina simak dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu dari masing-masing itu hampir semua menjelaskan bahwa semua kegiatan pembangunan itu ada manfaatnya. Lalu ada beberapa daerah yang mungkin secara fasilitas itu sudah lengkap, jadi tidak perlu adanya pembangunan. Tapi mungkin tadi ada salah satu juga yang memang masih sangat perlu pembangunan fasilitas umum seperti masjid, karena mungkin lokasinya jauh. Jadi lumayan jauh karena harus jalan kaki, jadi membutuhkan masjid untuk bisa beribadah yang lebih dekat. Nah, tadi LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Joan. Untuk dari kelompoknya. Apa kelompoknya akan tulis kelompoknya Bu? Ya. Ada belum kelompoknya? Kok bagus sekali gambarnya ya? Enggak itu Bu, aku mau juga. Oh iya? Oh, ternyata Bu Mas juga bisa melukis. Makasih ya. Oke. Ini kayaknya bagus. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi. Semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan baik dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang perintah yang ada di LKPD. Nah, jadi pada intinya kegiatan pembangunan fasilitas umum itu sangat penting ya. Jadi dari yang Bulina simak dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu dari masing-masing itu hampir semua menjelaskan bahwa semua kegiatan pembangunan itu ada manfaatnya. Lalu ada beberapa daerah yang mungkin secara fasilitas itu sudah lengkap, jadi tidak perlu adanya pembangunan. Tapi mungkin tadi ada salah satu juga yang memang masih sangat perlu pembangunan fasilitas umum seperti masjid, karena mungkin lokasinya jauh. Jadi lumayan jauh karena harus jalan kaki, jadi membutuhkan masjid untuk bisa beribadah yang lebih dekat. Nah, tadi LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Joan. Untuk dari kelompoknya. Apa kelompoknya akan tulis kelompoknya Bu? Ya. Ada belum kelompoknya? Kok bagus sekali gambarnya ya? Enggak itu Bu, aku mau juga. Oh iya? Oh, ternyata Bu Mas juga bisa melukis. Makasih ya. Oke. Ini kayaknya bagus. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya hanya secara lisan. Jadi nanti akan Bulina bagikan 2 kartu. Nah, ini anggap saja kartu yang berwarna hijau dan kartu yang berwarna putih. Masing-masing anak nanti akan mendapatkan 1 warna hijau dan 1 warna putih. Nanti Bulina akan menyajikan beberapa soal. Nanti kalau menurut kalian jawabannya itu benar, maka nanti kalian angkat yang warna hijau. Tapi kalau jawabannya itu salah, nanti kalian angkat yang warna putih. Ya, jadi nanti silakan.
kemerdekaan. Yaitu salah satu contohnya adalah pembangunan fasilitas umum. Nah, anak-anak ada pertanyaan nggak dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Oh, Joa mau bertanya boleh. Fasilitas pembangunan itu bisa nggak sih buat kayak gedung-gedung gitu? Buat apa? Gedung-gedung. Gedung bisa. Jadi gedungnya itu berguna untuk biasanya kan fasilitas umum nggak itu Joa? Yang dimaksud Joa? Misalnya kayak Rumah sakit. Bisa. Itu juga salah satu kegiatan pembangunan. Nah, refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana hari ini kalian perasaannya belajar sama Bu Rina? Senang, marah, sedih, tenang, semangat, harus sekolah setiap hari. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga mengakhirinya dengan berdoa. Nah, yang mau memimpin berdoa Mbak Joa boleh maju ke depan. Teman-teman udah siap berdoa? Oke. Mari sama-sama dengerin kita berdoa. Baik, terima kasih ya Mbak Joa.